Berbagai fakta baru terungkap usai viral penganiayaan terhadap balita di Penjaringan, Jakarta Utara. Mulai dari penyiksaan yang bukan pertama kali hingga dugaan pelaku gunakan narkotika. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu langsung ditendang loh Kak. Ditendang benar-benar buk sampai dia bangun. Langsung nangis dong dia dong. Langsung kamu tuh dijambak. Dijambak itu bukan dijambak ditarik biasa juga. Sampai itu anak keangkat. Kasus penganiayaan anak kembali terjadi. Kali ini pelakunya adalah pacar ibu kandung korban yang tinggal dalam satu kontrakan yang sama. Saya dan video jurnalis Agung Maulana menelusuri faktanya. Kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan adanya kasus penganiayaan dua anak balita oleh pacar ibu kandungnya. Lokasi lingkungan yang sepi dan individualis membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Ini salah satu solusi Pak. Kalau ngeliput di sini, mohon maaf ya, jangan yang dekat sini sampai Bang. Ya, Kalau ngeliput di sini, rasa agak keberatan saya lebih ini sama bos. betul. Bikin aja. Kamu punya nomornya nggak? Yang bersangkutan punya. Enggak punya. Aku ada. Bapak tak kasih nomor. Kalau enggak, tapi jangan di sini. Oh, oke. Cari sumbernya. Oke. Nanti dibawa kemana gitu aja. Oh iya. Boleh. Boleh. Tapi dibawa kemana? Apa jangan nyangkut sama. Betul. Oke. Oh siap. Tak butuh waktu lama kami bertemu dengan ibu korban yang pulang usai mencari kontrakan baru. Halo, Agung. Dalam perjalanan, ibu korban yang juga pacar pelaku menunjukkan beberapa luka yang juga dialaminya akibat penganiayaan yang diterimanya. Ya, kok itu parah banget sih Kak. Aku juga dipukul tuh sampai biru. Itu apa itu bekas apa bundel? Dipukul pakai itu gagang koper besi. Ia pun berkisah pertama kali bertemu sang tambatan hati pada 2017 silam. Saat itu Chandra merupakan penjaga indekos di tempat tinggalnya dulu. Keduanya sempat putus kontak sebelum akhirnya kembali bersama pada 2023. Karena waktu itu saya melihat dia pertama kali itu dia selalu sholat, dia selalu mendengar sholawatan, dia bisa ngeruqyah orang. Nah, dari situ kenal, dekat, pacaran. Di situ baru ngobrol bareng, jalan bareng, ketemu, akhirnya memutuskan buat pacaran dan tinggal bareng. Ditambah lagi, saya ngelihat dia tuh sayang sama anak saya. Oh, awalnya berarti Awal sayang banget. Keduanya tinggal satu atap di kontrakan ini selama 1 bulan. Selama tinggal bersama, tak jarang ia bersama kedua anaknya disekap di dalam kamar lantaran sang kekasih takut dirinya kabur. Setiap hari kami bersama dan dia hampir setiap hari itu melakukan kekerasan. Hampir setiap hari. Karena ketika anak saya juga saat ditanya tidak mau bicara pasti dipukul. Posisi saya juga dikunci dari dalam sama dia kamarnya. Jadi kunci diambil, dimasukkan ke dalam kantong celana dia. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu korban bekerja sebagai tukang pijat panggilan. Tapi uang hasil keringatnya seringkali diminta sang pacar yang bekerja serabutan sebagai juru parkir minimarket. Saya lebih sering saya yang kerja. Memang uang itu selalu dipegang sama dia. uang dia, hasil kerja kan? Iya, setiap saya kerja saya harus kasih uang itu. Dia selalu minta. Kami menemukan fakta pelaku penganiayaan diketahui sering mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu. Hasil tes urin yang dilakukan pihak kepolisian juga menunjukkan pria berusia 28 tahun tersebut positif narkoba. Si Chandra ini orangnya agak temperamental, sangat temperamental. Akibat dia mengkonsumsi narkoba. Ya, itu yang menyebabkan dia temperamental terhadap siapapun orangnya. Di saat dia memakai itu dia berubah sikapnya. Dia sangat romantis, dia sangat wah itu kebalik dunia lah pokoknya. Pokoknya kebalik. Yang biasa dia kasar jadi berubah. Dia manggil saya dengan panggilan sayang. Wah itu kebalik. Ketika sudah sadar udah marah-marah lagi. Kasus penganiayaan yang menimpa buah hatinya bukan yang pertama kali. Januari lalu anak pertamanya yang berusia 5 tahun jadi korban kekerasan Chandra ketika mereka masih tinggal di Tanjung Duren. Chandra sempat mendekam 1 hari di sel sebelum akhirnya dibebaskan dengan aspek kekeluargaan. Akibat kelalaiannya, ia kehilangan hak asuh anak pertama. Dengan 2 anak tersisa, perempuan berusia 31 tahun ini bertekad memperjuangkan hak asuh anak kedua dan ketiganya. Saya tetap akan selalu perjuangin terus sampai kemanapun. Karena saya juga udah ngomong dengan pihak KPAI, selama saya mampu saya akan tetap lanjut. Kalau saya sudah mampu saya akan bicara ke KPAI. Saya udah bicara itu, tapi saya
namanya seorang ibu nggak akan lah ninggalin anak. Saya udah berjanji sama diri saya, segimanapun itu tetap anak saya. Susah-susahnya saya, itu tetap anak saya, darah dagingnya. Dalam kasus kekerasan balita di Jakarta Utara ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengakui ada sejumlah masalah yang harus segera mereka tuntaskan. Ibu ini kan single parent, gitu ya. Nah, bagaimana referral system ke depan, gitu ya? Jangan sampai peristiwanya berulang lagi, gitu ya, dititipkan ke siapapun gitu anak ini, karena keluarga ini kan harus bekerja, ibu ini kan harus bekerja menghidupi keluarga, gitu ya. Nah, siapa yang menjadi pengasuh pengganti, gitu ya, yang bisa bertanggung jawab di waktu-waktu yang ketika ibu bekerja. Menanggapi kejadian penganiayaan yang terjadi, tetangga sebelah kos korban mengaku sering mendengar adanya tindak kekerasan. Kita sering antara kalau misalkan si ibu dan si pelaku ini keluar, mereka pulang, pasti anaknya dipukul. Pasti dipukul. Cuman kita sebagai tetangga kita mikirnya, ya mungkin ini kenakalan anak biasa, dipukul biasa. KPAI imbau setiap warga negara wajib melaporkan tindak kekerasan anak dan tidak perlu takut karena dilindungi oleh undang-undang. Siapapun yang mendengar, menyaksikan gitu ya terkait dugaan kekerasan, dia wajib melaporkan ya. Nah, agar ya tentu kita berharap ada sistem perlindungan anak yang terus hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, ya biar ada proses penegakan hukum gitu ya. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, Chandra mendekam di Polres Metro Jakarta Utara. Pelaku dijerat pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Setelah berbincang dengan ibu kandung dan menemui secara langsung kedua korban, saya menyadari bahwa selain luka fisik, aspek psikologis imbas dari hubungan orang tuanya ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius. Mengingat hal ini ternyata bukan kali pertama terjadi. Adrian Ditya, Agung Maulana, menelusuri fakta.